Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir pada kuliah daring hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai identifikasi, teknik-teknik identifikasi untuk analisis kebutuhan, ya. Lalu mempelajari tentang metode analisis kebutuhan itu sendiri. Pertama kita akan mempelajari teknik identifikasi pada analisis kebutuhan, yaitu pengamatan awal. Konsep sistem investigasi. Jadi permasalahan-permasalahan yang urgent ya adalah adanya kesenjangan, yaitu adanya perbedaan gap antara tujuan sistem yang dikehendaki dari sistem informasi yang kita bangun dan kondisi sistem yang sebenarnya, ya, baik kalau kita membangun sendiri dari awal ataupun mengembangkan sistem yang sudah ada. Sebuah sistem gagal mencapai tujuannya karena banyak deteksi gejala-gejala permasalahan atau simptom-simptom permasalahan yang mungkin tidak benar-benar nyata atau tidak dapat dipecahkan dalam proses pengolahan informasi yang dari sistem yang kita bangun. Nah, tujuan investigasi adalah untuk memantapkan atau menunjukkan permasalahan sebenarnya yang terjadi, di samping menjadi salah satu cara seorang analisis untuk mengerti sistem secara mendalam. Nah, hal tersebut dikarenakan ya kenapa konsep investigasi pada analisis sistem ini perlu. Jadi tujuan yang terlalu ideal, jadi tujuan yang terlalu ideal sehingga sulit mungkin tidak tercapai, ya. Lalu kedua, dikarenakan sistem yang tidak dapat dikembangkan karena kekurangan sumber daya, respon positif atau sikap dari user ataupun keduanya. Lalu pengukuran sistem yang sebelumnya ya tidak akurat. Lalu pernyataan tujuan sistem yang sudah ketinggalan atau tidak dapat memenuhi permasalahan yang ada sekarang. Lalu kesenjangan antara sistem yang ideal dengan sistem saat ini, ya, yang bersifat sementara. Nah, dalam tahap problem solving, sebaiknya kita mampu memberikan penjelasan mengenai pertama penjabaran kondisi sistem yang berjalan melalui kegiatan investigasi yang rinci dari kondisi saat ini. Jadi nanti di tugas besar juga ya, memang kita harus menganalisis kondisi saat ini, ya, baru dilanjutkan dengan analisis kebutuhan, ya. Lalu yang kedua ya, dalam tahap ini mendapatkan konsensus sistem yang benar-benar ideal, ya, sesuai dengan ruang lingkup permasalahannya. Lalu ketiga, mengembangkan beberapa alternatif untuk mengurangi perbedaan gap antara sistem yang ideal dengan sistem yang sedang berjalan. Jadi kita mengembangkan sistem informasi ini bukan hanya sekadar membangun, tapi kaitannya dengan sistem dengan teknik industri adalah kita berusaha minimalisir antara gap, ya, sistem yang ideal dengan sistem yang sedang berjalan. Jadi efektivitas setelah pelaksanaan sistem itu menjadi tolak ukur keberhasilan kita sebagai orang teknisi untuk membangun sistem informasi. Lalu memilih alternatif yang terbaik dan menawarkannya ke manajemen dari berbagai alternatif sistem yang mungkin dapat dibangun. Nah, kendala dalam aktivitas investigasi ya terdapat hambatan yang mungkin sering timbul. Pertama, keterbatasan waktu dalam pengembangan sistemnya, lalu biaya yang pasti, lalu ilmu pengetahuan dari tim pembangun sistemnya, lalu politik di perusahaan dan campur tangan dari orang yang di luar atau orang yang tidak berwenang dengan kaitannya dengan sistem. Lalu rekomendasi, apa sih rekomendasi ya? Jadi hasil dari rekomendasi adalah sebuah rekomendasi. Rekomendasi ini berisi apa saja? Pertama, yaitu ketika kita menganalisis di langkah awal sebelum kondisi saat ini, ya, jadi mengidentifikasi, melakukan observasi
sistem yang berjalan saat ini, sebelum melanjutkan ke analisis requirement ya, nanti akan keluar rekomendasi keputusan, misalnya tidak mengambil tindakan apapun karena tidak ditemukan masalah, itu bisa saja. Nah, daripada kita membuang-membuang energi, biaya, waktu untuk membangun sistem yang sebenarnya sudah terakomodir. Lalu kedua, melakukan pemeliharaan sistem untuk masalah-masalah yang bug-bug ya, dari sistem yang lama yang bisa kita perbaiki. Lalu ketiga, meningkatkan kemampuan atau keterampilan user di dalam menjalankan atau menggunakan sistem ini. Jadi kita evaluasi, jadi penggunaan sistem saat ini itu kondisinya startnya bagaimana proses yang berjalan saat ini. Ya, kita identifikasi, kita modelkan dengan flowchart dan data diagram yang akan kita pelajari nanti. Nah, kalau memang hanya kekurangan dari keterampilan, maka cukup kita berikan pelatihan, tidak perlu membangun sistem baru. Lalu mempertimbangkan untuk modifikasi sistem secara total, ya. Jadi basisnya, blueprintnya, cetak dokumennya, berdasarkan dokumentasi blueprint yang lama, ya, tapi hanya perlu dikembangkan untuk menggantinya dengan sistem baru. Lalu berikutnya, menentukan masalah yang terjadi dalam rencana pembangunan sistem yang perlu segera dilakukan. Nah, ada teknik dan taktik investigasi ya. Jadi investigasi perlu taktik tertentu agar seorang desainer atau kalian ya, seorang engineer dapat pertama menemukan seluruh masalah yang terjadi selama ini ya dari sistem yang berjalan saat ini. Lalu mengetahui penyebab munculnya berbagai masalah tersebut, dan ketiga, mampu menentukan solusi yang tepat untuk masalah tersebut sehingga dapat kita implementasikan nanti di sistem yang baru. Lalu keempat, meyakinkan seluruh elemen dapat menerima penawaran solusi yang diajukan tanpa mengganggu aktivitas sistem yang berjalan saat ini. Nah, teknik-teknik tersebut antara lain, pertama, mendengarkan pendapat user atau pelaku sistem dan jangan menggurui para user. Lalu ketiga, jangan memberikan pemecahan yang terlalu dini, ya, pemecahan solusi terlalu dini terhadap suatu masalah. Lalu ketiga, jangan membandingkan cerita beberapa orang pelaku atau user terhadap satu kasus yang sama. Ya, lalu keempat, perhatikan kenapa user retensif atau ketika membahas atau membicarakan sistem, bahkan kenapa user retensif atau tidak mau menggunakan sistem. Lalu kelima, memperhatikan masalah inkonsistensi logikal. Lalu keenam, perhatikan dampak yang ditimbulkan bagi Anda ya. Lalu memerlukan kerja keras sehingga menimbulkan kebosanan yang mungkin muncul, dan menghindari segala permasalahan politik ya, agar dapat memberikan penggambaran kondisi saat ini dari sistem dengan fair ya. Jadi kemarin sudah disinggung, investigasi dilakukan dengan cara terjun atau observasi untuk mengetahui secara langsung apa yang terjadi di lingkungan ya. Tools yang bisa digunakan bisa kuesioner, tanya jawab, ataupun observasi lapangan. Jadi teknik-tekniknya misalnya ya, jadi kita sebarkan angket ya untuk menilai kondisi sistem saat ini. Lalu dari angket lalu kita bisa lakukan wawancara. Apabila wawancara tidak cukup, kita lakukan observasi atau amatan langsung sistem yang berjalan saat ini agar kita dapat memodelkannya lebih baik dengan flowchart atau diagram proses. Indirect probes, investigasi secara tidak langsung merupakan kegiatan yang dapat dilakukan dengan cepat dan tidak kelihatan aktivitas dari personelnya, sehingga dapat mengetahui sisi luar ya, atau sesuatu yang disembunyikan dari komunitas pemakai. Kegiatan ini untuk mendominasi kegiatan awal pada SDLC. SDLC adalah metodologi pengembangan
sistem ya. Nanti akan kita pelajari di materi lebih lanjut. Nah, di sini akan memperdalam aliran prosedur proses ya yang akan kita gambarkan dan modelkan, lalu mempelajari berbagai dokumen yang berkaitan dengan setiap alur proses, lalu mendapatkan sampel-sampel kejadian gejala permasalahan dan tabulasi data informasi. Nah, lalu setelah dari investigasi tadi, kita perlu mendeskripsikan kondisi sistem saat ini. Jadi untuk menentukan kinerja sistem yang berjalan saat ini, apakah dia mengalami kesulitan ya apabila perusahaan tidak memiliki sebuah standar pengukuran keberhasilan suatu sistem. Nah, deskripsi sistem ini meliputi penjelasan tentang bagaimana ukuran luar masukannya, bagaimana ukuran luarannya, bagaimana file-file yang tersimpan dan elemen data yang integrasikan, lalu volume transaksi dan dokumen tindakan, dan seberapa baik penggambaran diagram aliran data prosesnya. Lalu kita masuk ke identifikasi kebutuhan atau analisis kebutuhan. Kelompok subbabnya akan terdiri dari pendahuluan, titik awal pengembangan, analisis bisnis yang digunakan untuk membantu menguraikan kebutuhan. Apa sih kebutuhan itu, lalu prinsip pemenuhan kebutuhan tersebut dan proses pemenuhan kebutuhan tersebut. Nah, kita mulai dari pendahuluan. Jadi sebelum dilakukan pengamatan terhadap proses bisnis, untuk memahaminya dengan baik diperlukan tahapan penentuan kebutuhan atau business requirement. Ya. Jadi kebutuhan atau tujuan pengembangan bisnis ini apa sih? Ya, gitu. Lalu tahapan ini diperlukan agar rancangan sistem informasi yang dibuat, ya, misalnya contohnya sistem informasi di manufaktur, sesuai dengan kebutuhan para pengambil keputusan yang nanti user-user tersebut akan menggunakannya. Jadi sistem informasi manufaktur ya dasarnya mungkin contohnya ERP. Ya. Jadi penentuan kebutuhan tersebut tidak lepas dari critical success factor dari sistem. Ya. Jadi perlu kita uraikan nanti di pengembangan ya kalau nanti kalian buat laporan ya, uraikan juga. Jadi di proses tersebut ya dari critical success factor yang menentukan keberhasilan sistem ini ya itu apa ya, proses apa, dan alasan awal mengapa sistem informasi tersebut perlu dikembangkan. Oleh sebab itu diperlukan suatu kerangka untuk memahami mengapa sebuah sistem informasi perlu kita kembangkan. Ya, kita uraikan dulu critical success factor ya. Nanti di analisis kondisi saat ini juga diuraikan. Jadi setiap bisnis punya faktor-faktor kritis yang dapat membuat bisnis tersebut berhasil. Jadi aktivitas bisnis yang krusial yang perlu diakomodir ke dalam sistem dan supporting dengan sistem informasi itu proses-proses apa saja. Nah, jadi misalkan pada sistem manufaktur yang berbasis pesanan, kecepatan merespon seberapa cepat permintaan pesanan pelanggan, ya, itu merupakan faktor krisis yang keberhasilan bisnis perusahaan. Oleh karena itu, salah satu fitur fungsi dari sistem kita harus mengakomodir proses pemesanan dengan memberikan respon yang cepat, ya, atau dengan meminimasi proses manual yang diubah ke proses dalam sistem informasi yang mereduksi respon pemesanan yang tadinya manual. Misalnya kalau tadinya orang pesan harus dicatat manual ya di bon atau kwitansi, sekarang di respon sistem tinggal diinputkan, diklik barang apa saja yang dibeli, otomatis akan masuk atau di-scan barcode. Dengan demikian, requirement harus ditujukan untuk memenuhi proses fungsional tadi, bagaimana mereduksi proses respon pemesanan. Titik awal pengembangan. Jadi pengembangan sistem informasi akan menjadi bermanfaat jika menjadi bagian dari strategi perbaikan performa dari sistem kesalahan baik sistem informasi yang sebelumnya ada maupun sistem perusahaan di dunia nyatanya. Lalu pengembangan sistem informasi yang hanya sekadar mengikuti mode atau tren ya seringkali tidak menghasilkan apa-apa, bahkan menjadi pemborosan. Jadi dulu misalnya ya Telkom sempat invest besar-besaran ya ketika
Oracle dan SAP ERP itu populer ya, tapi saat itu usernya mungkin belum siap ya, belum terbiasa, oleh karena itu sering dianggurkan sistemnya atau tidak digunakan, sehingga itu menjadi pemborosan. Nah, kerangka perbaikan performansi sistem manufaktur misalnya harus menjadi dasar pengembangan sistem informasi lebih lanjut. Nah, ini titik awalnya ya. Jadi transformasi masih harus direncanakan. Jadi kondisi internal dan eksternal saat ini ya akan menghasilkan batasan dan menerapkan ya. Jadi atau mencoba untuk memenuhi visi dari perusahaan. Nah, ini dengan dukungan proses improvement strategi dan teknologi strategi maupun perubahan budaya kerja. Ya, jadi kalau sudah dibangun sistem ya harus diubah budayanya, yang tadinya kerja manual sekarang kerja by system ya. Lalu oleh karena itu akan berdampak kepada perusahaan saat ini dan menuju masa depan kondisi enterprise atau perusahaan yang diharapkan. Nah, mengapa sistem informasi dikembangkan ya, ataupun metode pengembangan yang dipakai, proses pengembangan seharusnya diawali dengan tadi kemarin yang sudah kita pelajari, adanya permasalahan, yaitu situasi yang diharapkan, yaitu munculnya kesempatan untuk berbagi informasi maupun keperluan baru ya menjadi arahan instruksi manajemen. Nah, biasanya mengapa kita perlu mengembangkan sistem ya, diuraikan yang juga menjadi pedoman untuk mengevaluasi kebutuhan sistem ya, atau analisis requirement, yaitu dengan metode BISIS, yaitu merupakan framework untuk menganalisis masalah, peluang, dan pedoman yang akan muncul. Ini mengenai kebutuhan untuk peningkatan performansi apa yang perlu dikembangkan, lalu kebutuhan peningkatan informasi dan data ya yang perlu dianalisis menjadi kebutuhan, lalu ketiga kebutuhan untuk meningkatkan ekonomi ya, biaya dan peningkatan profit, yaitu kebutuhan untuk meningkatkan security ya. Ini semuanya diungkapkan, dikelompokkan menjadi proses-proses mana ya yang perlu, kebutuhan-kebutuhan mana yang menjadi critical success factor ya, nanti akan diterjemahkan juga dibagi ke dua kelompok ya, yaitu kebutuhan itu dibagi nanti akan lebih lanjut dijelaskan ada kebutuhan fungsional dan non fungsional. Lalu kebutuhan untuk peningkatan efisiensi manusia dan proses, dan kebutuhan untuk peningkatan layanan kepada konsumen, supplier maupun mitra dan pekerja. Nah, berikut ini daftar untuk menganalisis masalah, kesempatan, dan indikasi pedoman gunakan kerangka BISIS. Perhatikan bahwa kategori BISIS tidak saling eksklusif. Jadi beberapa masalah mungkin ataupun kebutuhan mungkin akan muncul di beberapa daftar. Ya, jadi misalnya dari kebutuhan akan performansi pelayanan ke konsumen ya, itu akan menyelesaikan berbagai kategori di pedoman BISIS yang lain ya. Jadi kerangka BISIS adalah sama-sama cocok untuk menganalisis kedua sistem manual maupun terkomputerisasi dan berbagai aplikasi. Nah, misalnya kita analisis performansi ya, jadi misalnya throughput, jumlah pekerjaan yang dilakukan selama beberapa periode. Misalnya bagaimana kondisi respon time sistem yang ada saat ini ya. Lalu mengenai informasi ya, outputnya apakah bagaimana kebutuhan informasinya, apakah kurang atau tidak ya. Lalu apa saja informasi yang dibutuhkan, lalu informasi apa saja yang belum sesuai, lalu apakah informasinya terlalu banyak atau tidak, lalu informasi dalam format apa yang dibutuhkan, lalu informasi apa saja yang tidak akurat, lalu informasi yang sulit diolah. Lalu informasi apa saja yang sulit diolah dan informasi apa saja yang tidak tepat waktu
untuk penggunaan lebih lanjut. Lalu kita di informasi juga kita evaluasi inputnya ya. Data-data apa saja yang dapat diperoleh, lalu data apa saja yang diperoleh pada waktu yang diperlukan, lalu data apa saja yang diperoleh dengan benar tapi mengandung error, lalu data apa saja yang sulit diperoleh, dan data apakah data diperoleh redundan ya, apakah terlalu banyak data yang diperoleh ataupun memperoleh data yang ilegal. Lalu di C, penyimpanan data ya, apakah data disimpan berulang pada banyak file atau database ya, bagaimana konsep penyimpanannya. Lalu apakah data disimpan tidak akurat ya, apakah data yang disimpan tidak aman, apakah data telah dikelola dengan rapi, apakah data tidak fleksibel, dan keenam, apakah data dapat dengan mudah diakses. Lalu di sisi ekonomi ya, biaya ya, apakah semua biaya telah diketahui ya dari kondisi dari proses bisnis saat ini, lalu apakah biaya tidak dapat dilacak sumbernya, lalu apakah terdapat biaya-biaya yang terlalu tinggi, lalu di profit apakah kemungkinan terdapat target pasar yang baru, lalu apakah pemasaran saat ini bisa ditanggalkan, dan apakah penjualan pun juga dapat ditanggalkan. Lalu di sisi kontrol ya, apakah berkaitan dengan keamanan yang terlalu lemah, apakah terdapat kemungkinan untuk mengedit data yang di-input ya, apakah sistem yang saat ini terdapat penyalahgunaan data ya, baik penipuan maupun pencurian ya, apakah terdapat pelanggaran etika dalam pengolahan data dan informasi, dan apakah terdapat redundansi data. Lalu apakah peraturan dan panduan data privasi dapat dilanggar ya, lalu apakah terdapat pengolahan error ya, lalu apakah pengambilan keputusan saat error mungkin dilakukan. Lalu keamanan dan kontrol yang terlalu ketat, misalnya birokrasi yang terlalu banyak yang memperlambat sistem saat ini ya, apakah terdapat kontrol yang mengganggu sistem dan karyawan berhubungan, lalu apakah terdapat kontrol yang ketat yang menyebabkan delay dalam pengolahan proses bisnis di saat menggunakan sistem ya. Lalu apakah di bagian manusia, mesin, dan komputernya, apakah data diinput dan copy secara berulang, ini sama ya, ada masalah mungkin bisa diselesaikan sekaligus, yaitu ada redundansi data ini. Lalu apakah data berulang kali disimpan tadi menginformasi dilakukan secara berlebihan. Lalu apakah manusia, mesin, dan komputernya terdapat pemborosan bahan baku ya, apakah terdapat aktivitas yang dibutuhkan untuk tugas yang besar, dan apakah terdapat bahan baku yang dibutuhkan yang jumlahnya sangat besar. Lalu dari service ya, apakah sistem saat ini menghasilkan hasil yang sudah akurat ya, apakah sistem menghasilkan hasil yang tidak konsisten, apakah sistem menghasilkan hasil yang tidak dipercaya, apakah sistem sudah tidak mudah dipelajari, apakah sistem mudah digunakan, apakah sistem sudah tidak nyaman digunakan, dan apakah sistem tidak fleksibel untuk berbagai situasi yang berbeda atau kondisi yang berubah. Lalu apakah sistem sudah fleksibel akan perubahan, dan apakah sistem kompatibel dengan sistem yang lain, dan apakah sistem berkoordinasi dengan sistem lain. Jadi semua panduan bisnis ini digunakan pada saat analisis investigasi yang menjadi bahan untuk pengungkapan kebutuhan atau analisis requirement. Jadi di investigasi tadi kan kita menggambar kondisi sistem saat ini ya. Dengan panduan service ini kita bisa buat kuesioner atau dijadikan bahan pertanyaan. Muncullah ya ya tadi mungkin permasalahan, peluang ataupun arahan yang mungkin bisa dimasukkan menjadi critical success factor proses dari kebutuhan sistem. Nah, ini adalah diagram pembangunan sistem menurut SDLC, yang akan kita pelajari nanti lebih lanjut saja di pertemuan yang berikutnya. Nah, lalu akan kita detail setelah kita tadi belajar bagaimana mengintegrasi sistem kondisi saat ini ya dengan bantuan framework pieces ya.
Lalu ketika itu kita tahu critical success factor ya. Lalu dari critical success factor kita rangkum menjadi suatu kebutuhan sistem. Kebutuhan disebut juga system requirement atau business requirement ya. Adalah uraian yang jelas tentang keperluan dan keinginan atau harapan ya. Tadi bisa diambil dari analisis investasi menggunakan framework business tadi untuk sebuah sistem informasi. Uraian tersebut dapat dalam bentuk fungsi, fitur, batasan ya. Tapi sebaik mungkin yang sudah dikelompokkan menjadi kelompok critical success factor. Terdapat dua macam kebutuhan, yaitu kebutuhan fungsional. Fungsi atau fitur yang harus ada dalam sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan diterima oleh user. Jadi misal, tadi sistem harus mampu menghitung penjualan per bulan wilayah penjualan. Sistem harus mampu menangani atau mengurangi proses tadi respon pemesanan ya. Jadi fitur fungsional adalah fitur atau aktivitas yang ada dalam sistem informasi yang memenuhi kebutuhan bisnis di lapangan ya, dari user. Lalu non-functional requirement adalah uraian fitur, karakteristik, dan atribut sistem membatasi usulan solusi. Misal, sistem harus user friendly ya, sistem harus user friendly ini adalah maksudnya mudah digunakan. Jadi kita bangun sistem ya jangan sampai usernya harus coding ya. Bagaimana cara memudahkan sistem. Lalu sistemnya harus ergonomis misalnya ya, harus menampilkan warna yang sesuai, harus menampilkan font yang sesuai misalnya. Jadi kebutuhan dari tadi karakteristik dan atribut dari sistemnya. Lalu jenis kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok utama. Yaitu di bagian user interface requirement, yaitu kebutuhan sistem akan bagaimana input dimasukkan, jadi bagaimana proses aktivitas penginputan dan bagaimana output nanti akan ditampilkan. Lalu di processing requirement, yaitu spesifikasi kebutuhan pemrosesan yang diperlukan untuk melakukan semua aktivitas bisnis yang terlibat dari transformasi mengubah input tadi menjadi output. Lalu storage requirement, yaitu bagaimana pengorganisasian, pengelolaan, isi, dan ukuran dari basis data dan prosedur pengelolaan data tersebut. Lalu control requirement berkaitan dengan akurasi, validitas, dan keselamatan dan keamanan dari penggunaan sistem. Prinsip pemenuhan kebutuhan. Jadi banyak kebutuhan yang akan muncul dari rencana pembuatan suatu sistem informasi. Tetapi prinsip pemenuhan kebutuhan tersebut harus pertama. Jadi prinsip kan tadi mungkin kita akan keluar keinginan atau analysis requirement yang banyak sekali. Ya, karena keinginan user bisa berbeda-beda. Nah, karena itu mana yang perlu kita sertakan dalam sistem pasti yang menjadi critical success factor dan memenuhi prinsip-prinsip berikut. Pertama, konsisten. Ya. Jadi kalau ada banyak fitur proses dari kebutuhan fungsional harus konsisten menuju tujuan yang sama. Lalu lengkap ya. Jadi satu fitur proses tersebut kalau dioptimalisasi akan mengakomodir yang lain. Lalu visible. Jadi memungkinkan untuk dibangun di sistem kita. Lalu memang benar-benar diperlukan oleh user dan akurat prosesnya dan dapat dilacak mengenai siapa yang membutuhkannya ya. Lalu dapat diverifikasi oleh orang yang membutuhkannya. Nah, proses perumusan kebutuhan. Secara garis besar, proses perumusan kebutuhan adalah kita pertama mengidentifikasi dan menganalisis masalah, lalu kita identifikasi kebutuhannya, dan kita menganalisis dan mendokumentasikan kebutuhan apa saja yang akan dimasukkan dalam sistem dan mengelola kebutuhan tersebut. Nah, itu di metode pemenuhan kebutuhan, identifikasi kebutuhan pada dasarnya adalah proses pencarian fakta. Sehingga metode
yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan tersebut, misalnya melihat berbagai dokumen atau formulir yang sudah ada dari sistem yang saat ini, lalu meriset dan mengunjungi langsung, yaitu lalu identifikasi organisasi tempat kerja atau lokasi bisnis, lalu kuesioner, wawancara, membangun prototyping, ataupun penggabungan perencanaan analisis kebutuhan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ya selain yang diambil ya dari Vises tadi ya, yang bisa membantu kita untuk menganalisis kebutuhan ya. Jadi misalnya kemampuan pelaporan seperti apa yang user baik offline maupun online butuhkan, lalu data penting apa saja yang perlu disertakan dalam pelaporan, lalu seberapa sering user membutuhkan laporan tersebut, lalu kemampuan online maupun offline berdata apa yang dibutuhkan oleh user, lalu data penting apa yang dibutuhkan oleh user, jadi kemampuan permintaan apa saja dibutuhkan user, dan data penting seperti apa yang perlu dilihat oleh user, lalu update data apa saja yang perlu user lakukan di sistem dengan benar, lalu data penting apa yang perlu diupdate oleh user setiap waktu ya, lalu format apa yang diperlukan untuk mengolah, melaporkan ya, dan menginput. Nah, kebutuhan komputer, desktop, server, ya ini ada spesifikasi komputer, desktop, server, apa yang dibutuhkan itu adalah analisis kebutuhan non fungsional. Lalu komputer server seperti apa yang mampu mengakomodasi kebutuhan komunikasi user, ini juga non fungsional. Lalu akses data apa, base apa yang diizinkan oleh user, format file komputer desktop apa yang dibutuhkan untuk server jaringan, dan pelatihan apa yang dibutuhkan user untuk memenuhi kebutuhan sistem yang baru. Nah, lalu analisis dan pendokumentasian kebutuhan tersebut berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Jadi setelah kebutuhan-kebutuhan ditemukan, perlu dilakukan analisis mendalam mengenai dipastikan bahwa tidak ada kebutuhan yang tidak terakomodir atau hilang. Lalu tidak ada kebutuhan yang konflik kepentingan dengan antar user. Lalu tidak ada kebutuhan yang tidak mungkin untuk diterapkan. Lalu tidak ada kebutuhan yang tumpang tindih antar user. Dan semua kebutuhan jelas, tidak ambigu tujuannya atau pemenuhannya. Lalu setelah dianalisis, dilakukan kebutuhan tersebut diformalkan dalam suatu dokumen resmi tertulis ya, atau perlu didokumentasikan yang nanti dimasukkan dalam buku pedoman atau blueprint sistemnya. Dokumen ini akan menjadi acuan pengembangan sistem informasi lebih lanjut apabila diperlukan pengembangan. Nah, dokumen formal bisnis requirement yang baik meliputi kebutuhan fungsional yang harus dipenuhi oleh sistem informasinya ya, jadi dicermahkan di list kebutuhan fungsionalnya, lalu dicatat secara formal di dokumen formalnya. Lalu kebutuhan non fungsional termasuk fitur, karakteristik, dan atributnya tadi. Lalu batasan-batasan sistem yang tidak akan diterapkan di sistem ya, yang menghambat pengembangan sistem atau pengoperasian sistem. Lalu ditulis juga, didokumentasikan juga informasi mengenai sistem lain yang mungkin akan berhubungan dengan sistem yang akan kita kembangkan. Lalu pengelolaan kebutuhannya. Jadi pengembangan sistem membutuhkan waktu yang panjang. Jadi selama masa pengembangan tersebut bisa saja nanti di saat pengembangan tadi ditemukan kebutuhan-kebutuhan baru atau kebutuhan-kebutuhan yang ada ternyata mengalami perubahan. Ya, kalau sudah didokumentasikan dengan baik, tadi hal tersebut apabila ada perubahan dapat diakomodir dengan mudah. Lalu data empiris dalam proses pengembangan sistem menunjukkan bahwa 50% kebutuhan yang telah didefinisikan suatu saat akan mengalami perubahan. Oleh karena itu, tadi pendokumentasian secara formal dari sistem penting karena akan menjadi dasar apabila terjadi perubahan. Oleh sebab itu perlu diperlukan pengelolaan yang baik agar semua perubahan-perubahan tersebut dapat direkomendasi lebih lanjut ya dari sistem informasi yang kita sedang kembangkan.
Nah, menutup, jadi pendefinisian kebutuhan yang baik merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam pengembangan sistem informasi. Termasuk jika ingin kita membeli software yang siap pakai, jadi misalnya kita tidak mengembangkan sendiri sistemnya, tapi ya menggunakan sistem yang sudah dikembangkan orang lain, ya itu tinggal ditocokkan dengan analisis kebutuhan yang kita telah lakukan. Sistem yang kita beli itu memang memenuhi hal tersebut atau tidak. Lalu meluangkan waktu yang cukup dari tahap ini untuk sana yang lebih bijak. Lalu pembuatan alternatif solusi. Ya. Jadi terdapat berbagai pilihan strategi. Ya. Apakah kita mau terdistribusi ataukah tersentralisasi prosesnya. Misalnya saat ini ada kecenderungan terjadi perubahan kebutuhan informasi dari data tersentralisasi ke data yang desentralisasi. Ya. Lalu integrated versus integrated database. Jadi ketika organisasi menggunakan sistem database tersebar, perancang atau engineer ya atau pembangun sistem mempunyai pilihan untuk pertimbangan tentang file apa saja yang masuk dalam file yang disimpan dalam server maupun yang bisa disimpan oleh komputer klien. Lalu strategi dari pengembangan sistem. Jadi strategi pengembangan sistem adalah penting karena banyak perusahaan mempunyai tumpukan atau backlog dari sistem baru yang dirancang karena kondisi sistem terus-terusan dimodifikasi. Sehingga lingkungan sekitar dari strategi sangat penting dalam masalah pengambil alihan perusahaan, di mana satu perusahaan dapatkan perusahaan lain mungkin sistem informasinya tidak kompatibel. Ya, jadi misalnya kalau di strategi pengembangan bisnis kita mau merger ya harus disesuaikan bahwa sistem ini tidak akan terdapat migrasi ataupun pastikan bahwa migrasi dapat dipastikan dengan lancar. Nah, pilihan taktik, jadi manajemen memutuskan sekarang atau nanti ya apakah mengganti lawan atau modifikasi sistem ataupun mengkonfigurasi sendiri dari ulang mengembangkan sistem menggunakan metodologi SDLC. Nah, pemilihan ini dilakukan sebelum pilihan operasional dilakukan. Lalu perlu ditentukan mengenai pilihan tentang perencanaan operasional. Jadi mulai dari input tadi, jadi proses inputnya apakah mau online atau online ya. Jadi offline data berarti tidak memiliki kemampuan yang baik untuk validasi transaksi dengan secara cepat. Ya, oleh karena itu, penginputan data secara online disarankan tetap menggunakan konfigurasi sistem informasi. Lalu apakah proses input ini terkunci ataupun machine readable entry. Jadi machine readable data entry dapat meningkatkan kecepatan, mengurangi kesalahan pemasukan data. Misalnya machine readable entry ini pakai barcode maksudnya dan menghemat biaya untuk bekerja. Apakah proses penginputannya tersentralisasi atau desentralisasi? Desentralisasi penginputan adalah lebih cepat daripada tingkat kesalahan tinggi karena tetapi tingkat kesalahan tinggi karena banyak user yang memasukkan data secara bersamaan. Nah, penginputan apakah dengan sistem batch ataupun real time. Jadi kalau misalnya transaksi jual beli ya bagusnya real time, jangan ditumpuk. Ya. Jadi misalnya kalau pelaporan data COVID ini yang di batch ya, misalnya adalah mingguan per bulan gitu. Tapi kalau seharusnya data ini sebisa mungkin kalau apalagi orang TI ya, karena berkaitan dengan bisnis, sebaiknya semua data ini juga real time ya. Jadi sebuah desain sistem multiple user lebih kompleks dalam keamanan akses dan mengupdate record dalam secara simultan. Jadi memang real time ini banyak rentan kesalahan input dan proses jaminan integritas datanya, tapi tadi ya untuk kebutuhan proses yang lebih baik ya lebih cocok ya. Jadi kemudian kerumitan terjadi saat kecepatan proses adalah menjadi sesuatu yang penting. Jadi kalau pengen real time ya tadi internetnya dan jaringannya harus kuat ya. Lalu output.
tradisional versus ataupun dokumen. Jadi tradisional dokumen adalah dokumen yang cara pendataannya ke sistem dilakukan melalui keyboard secara manual, ataupun dokumen pendataan sistem dilakukan pembacaannya melalui layar mesin komputer ya, ataupun memilih struktur versus inquiry ya. Apakah pelaporannya terstruktur, dibuat dalam format baku, disediakan secara rutin pada waktu yang telah ditentukan, apakah inquiry based report, apakah jadi pelaporannya itu berdasarkan permintaan user baru dicetak lapornya. Nah, seringkali inquiry based report ditemukan di lingkungan yang real time, di mana data harus diakses secara cepat. Nah, baik, cukup sekian kuliah hari ini. Apabila ada pertanyaan bisa diajukan lewat username maupun WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.